Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Tengku Desvita Dwipa Putri, NIM 1901122 dari kelas S16A akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometer Raman. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah elusidasi struktur dengan dosen pengampu Bapak Hayul Fadli MSI APT. Sebelumnya, perlu kita ketahui, apa itu spektroskopi Raman? Spektroskopi Raman adalah sebuah teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengamati mode vibrasional, rotasional, dan metode frekuensi rendah lainnya dalam suatu sistem. Selanjutnya yaitu prinsip spektroskopi Raman. Prinsip spektroskopi Raman didasarkan pada interaksi cahaya dengan ikatan kimia dalam suatu material yang menggunakan berkas cahaya monokromatis berupa laser sebagai sumber energi. Spektroskopi Raman umum digunakan dalam ilmu kimia untuk menyediakan sidik jari agar suatu molekul dapat diidentifikasi. Spektroskopi Raman didasarkan atas hamburan tak elastis dari laser yang melewati sampel. Hamburan tak elastis memiliki arti bahwa frekuensi laser akan bergeser setelah berinteraksi dengan sampel. Pergeseran tersebut bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari frekuensi awalnya. Pergeseran frekuensi ini menghasilkan informasi mengenai vibrasi, rotasi, ataupun transisi frekuensi rendah lainnya di dalam suatu molekul. Kebanyakan sinar yang dihamburkan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi awal laser. Hamburan ini dinamakan dengan hamburan Rayleigh atau hamburan elastis karena frekuensinya yang tidak mengalami perubahan. Dalam spektroskopi Raman, tingkat energi molekul diselidiki dengan meneliti frekuensi yang ada di dalam radiasi yang dihamburkan oleh molekul. Menurut temuan Raman tampak, gejala pada molekul dengan struktur tertentu apabila dikenakan radiasi inframerah dekat atau radiasi sinar tampak akan memberikan sebagian kecil hamburan yang tidak sama dengan radiasi semula. Hamburan elastis dan inelastis adalah dua proses hamburan penting yang selalu terjadi ketika cahaya monokromatis menimpa molekul. Hamburan elastis terjadi tanpa perubahan energi foton. Sedangkan hamburan inelastis terjadi dengan perubahan energi foton. Dengan demikian, terdapat 3 jenis fenomena hamburan yang dapat disajikan dalam spektroskopi Raman. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, terlihat interaksi laser dengan molekul sampel menghasilkan 3 tipe hamburan, yaitu hamburan Rayleigh, hamburan Stokes, dan hamburan anti-Stokes. Di mana hamburan Rayleigh memiliki frekuensi akhir yang sama dengan frekuensi awal, sedangkan hamburan Stokes memiliki frekuensi akhir yang lebih rendah daripada frekuensi awal, dan hamburan anti-Stokes memiliki frekuensi akhir lebih besar daripada frekuensi awalnya. Hamburan Raman yang sinambung akan menghasilkan spektrum Raman. Untuk menggambarkan spektrum Raman serta posisinya terhadap hamburan Rayleigh, diambil contoh radiasi terhadap CCl4 atau karbon tetraklorida seperti pada gambar yang telah dijelaskan sebelumnya. Radiasi sinar tampak monokromatis terhadap CCl4 akan menghasilkan 3 macam hamburan dengan spektrum yang berbeda karena adanya perbedaan eksitasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusun spektrometer Raman. Spektrometer Raman umumnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sumber laser, sampel, pemilih panjang gelombang atau filter, dan detektor. Bila dibandingkan dengan spektrofotometer infrared, spektrofotometer Raman memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama yaitu adanya pelarut air tidak akan mengganggu terhadap hamburan Raman. Yang kedua,
dapat dipakai alat-alat gelas dan leburan silika tanpa ada pengaruh pada spektrum Raman. Yang ketiga, dapat dipakai sumber radiasi laser yang jauh lebih baik dibanding sumber radiasi lainnya. Intensitas puncak Raman memiliki beberapa ciri. Yang pertama, semakin meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi sumber. Yang kedua, tidak menguntungkan karena iradiasi dengan sinar UV dapat menyebabkan fotodekomposisi. Yang ketiga, memiliki hubungan logaritmik dengan konsentrasi spesies aktif. Dan yang keempat yaitu lebih menyerupai fluoresensi daripada absorpsi. Spektrum Raman memiliki persamaan dan perbedaan dengan spektrum infrared, di mana persamaannya yaitu beberapa puncak berada pada panjang gelombang yang sama, sedangkan perbedaannya yaitu ukuran relatif puncak dari spektrum Raman dan infrared berbeda, dan beberapa puncak hanya terdapat pada salah satu spektrum saja. Perbedaan antara spektrum Raman dan spektrum infrared ini disebabkan oleh mekanisme dasar dari keduanya yang berbeda, di mana mekanisme dasar dari absorpsi infrared yaitu berupa perubahan momen dipol. Sedangkan mekanisme dasar dari hamburan Raman terdapat pada perubahan kemampuan polarisasi. Contohnya pada molekul mononuklear inaktif infrared namun aktif Raman, pasti menimbulkan puncak yang berbeda antar kedua spektrum. Berikut adalah contoh perbandingan spektrum Raman dan spektrum infrared dari senyawa mesitilena dan indena. Dan berikut ini merupakan contoh spektrum Raman dari asetaminofen. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai spektrofotometer Raman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.